siang anak-anak. Siang, Bu. Ya, hari ini Bu Yurika mau tanya, hari ini tanggal berapa anak-anak? 13. 13 bulan Februari. Februari. Ya, tahun 2022. Oke, anak-anak, hari ini sebelum kita memulai, bagaimana kabarnya di masa pandemi seperti ini? Apakah masih baik-baik saja? Alhamdulillah, baik. Ya, baik. Kalian harus tetap mentaati protokol kesehatan ya anak-anak ya, karena pandemi saat ini masih banyak yang terkena virus, jadi harus sering-sering mematuhi protokol kesehatan, harus sering-sering menjaga kesehatan, serta tetap di rumah saja. Ya. Hari ini Ya, kita Bu. akan melakukan pembelajaran. Seperti biasanya, sebelum kita melakukan pembelajaran, kita akan absensi dulu ya. Bu Yurika absensi dulu terlebih dahulu. Yang pertama, Bonek Dio Alfandi hadir. 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 Ya. Kedua, Siti Nur Komaria hadir. Bu. Ya. Yang ketiga, Diki Subenta hadir. Alpa, Bu. Oh, Alfa. Makanya kok gak ikut Zoom ya? Diki, itu selalu Alfa. Yang keempat, Putri Ayunda. Apakah hadir? Kok nggak ikut ya? Cuma yang ikut Bonek sama Siti Nur Komaria. Di mana? Kalian tahu Putri Ayunda kemana? Kurang tahu, Bu. Oh ya, sudah. Tahu. Hari ini kita akan memulai dengan materi debat. Kalian tahu debat? Di sini siapa yang tahu debat? Apa sih debat? Tahu nggak? Saling berargumen, Bu. Saling berargumen. Lalu apa lagi? Selain saling berargumen? Sudah? Tidak ada yang tahu lagi? Ya, Bu Yurika akan jelaskan mengenai pengertian debat. Di sini menurut KBBI, pengertian debat adalah pertukaran dan pembahasan pendapat terkait suatu hal yang saling menyampaikan argumentasi atau alasan dengan tujuan mempertahankan pendapat, bahkan memenangkan pendapat. Nah, untuk penjelasan mengenai debat menurut Henry Guntur Tarigan, tolong dibacakan, Bonek. Menurut Henry Guntur Tarigan, tahun 1984, mengungkapkan bahwa debat adalah suatu aktivitas yang saling adu pendapat antara pribadi atau kelompok untuk menentukan baik tidaknya suatu usulan tertentu dengan mempertahankan pihak pendukung dan pihak penyangkal. Ya, secara umum debat dapat kita pahami sebagai strategi dalam adu pendapat atau adu argumentasi. Dengan tujuan pendapat kita bisa mematahkan pendapat lain. Begitupun sebaliknya, pendapat kita tidak dipatahkan oleh lawan. Ada juga yang menyebutkan bahwa debat adalah aktivitas mengajukan usul dan mempertahankan usulan tersebut. Setelah membahas pengertian dari debat, kita akan membahas mengenai fungsi dari debat. Setiap hal pasti memiliki fungsi masing-masing, dan debat di sini memiliki fungsi tersendiri. Untuk yang pertama, fungsi debat, yang poin pertama bisa dibacakan Siti Nur Komariah. Fungsi debat yang pertama yaitu menumbuhkan keterampilan berbicara dalam menyampaikan pendapat dengan baik terhadap konflik yang pro maupun yang kontra. Yang kedua, membangun daya analitis terkait dengan keahlian
untuk menyimak dan memahami lawan debat. Yang ketiga, menumbuhkan kemampuan dalam menyampaikan argumentasi secara logis dengan bahasa dan gestur sikap yang santun. Yang keempat, merangsang keterampilan dalam berpikir kritis. Yang kelima, merangsang penelitian terkait isu-isu atau topik kontroversial. Yang keenam, memahami dan mencari tahu sisi positif dan negatif terhadap isu tertentu. Yang ketujuh, belajar berpikir analitis dan sistematis. Yang kedelapan, belajar mengungkapkan hasil pemikiran pada orang lain. Yang kesembilan, meningkatkan rasa percaya diri. Dan yang terakhir, meningkatkan keterampilan dalam melihat sesuatu yang perspektif yang lain. Ya, itu tadi merupakan fungsi dari debat, yaitu banyak sekali fungsinya. Yang dapat kita ambil itu keterampilan berbicara. Dalam debat kita bisa melatih berbicaranya kita. Dalam debat kita bisa mengemukakan apa yang kita ingin kemukakan, kita bisa saling berbicara antara lawan tuturan kita dan yang lain-lain. Setelah fungsi debat, di dalam debat juga ada tujuannya. Secara sederhana, debat merupakan adu pendapat untuk mempertahankan pendapat masing-masing, untuk menang atau sudah tidak bisa dipatahkan oleh lawan. Ini tujuan dari debat. Membangun sebuah kasus yang disertai dengan argumen sebagai pendukung. Memahami kasus yang tengah terjadi di masyarakat, melatih menemukan argumentasi berdasarkan data yang kuat dan akurat, mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain agar mereka sepakat dan setuju dengan argumen yang diusulkan, sebagai cara untuk menampilkan, meningkatkan, dan mengembangkan komunikasi verbal, berusaha meyakinkan orang lain bahwa argumen yang dimiliki merupakan argumen yang paling tepat untuk disepakati dan disetujui. Ya. Berikut itu tadi tujuan dari debat. Lalu ada ciri-ciri debat. Kita sebagai manusia memiliki ciri-ciri yang khas antara satu dengan lainnya. Dari Bonex, dari Siti Nurkomaria memiliki ciri-ciri yang berbeda antara orang satu dengan orang lain. Begitu pula di debat. Debat di sini juga memiliki ciri-ciri. Untuk yang pertama, terjadi adu pendapat dan argumen untuk mempertahankan argumen dan mendapatkan kemenangan. Di sini siapa yang tahu mengenai ciri debat yang pertama yang dimaksudkan itu? Siapa yang sudah bisa memahami apa isi dari ciri debat yang pertama? Ada yang sudah memahami? Belum bisa Adanya perbedaan atau mempertahankan mengenai suatu pendapat. Lalu yang ciri yang kedua, terjadinya sesi tanya jawab yang bersifat menjatuhkan atau mematahkan argumen lawan. Nah, di sesi tersebut biasanya kan ada yang pro dan kontra, ada yang negatif dan positif. Kedua belah pihak biasanya argumennya itu berbeda. Nah, di situ merupakan ciri dari debat. Biasanya ada yang menjatuhkan atau mematahkan dari argumen lawan. Untuk yang ciri ketiga, setiap debat mengutamakan antara pihak pro dan pihak kontra. Jadi setiap pihak itu selalu mempertahankan apa sih mosi saya, apa sih tema saya. Jadi saling-saling mengutamakan. Ya, yang keempat yaitu ciri debat satu sama lain saling mempertahankan pendapat argumennya tadi ya. Yang kelima, cara menentukan
pemenang dapat dilakukan berdasarkan keputusan seorang juri atau juga bisa voting. Yang keenam, setiap terjadi perdebatan diperlukan pihak penengah atau biasa disebut moderator. Moderator memiliki peran untuk memimpin jalannya debat. Kalian tahu moderator kan ya? Tahu. Yang memimpin dari awal, pertengahan hingga akhir itu dinamakan moderator. Untuk ciri yang ketujuh, mentaati prosedur dan aturan debat, yang mana prosedur itu bertujuan untuk melindungi sekaligus mempertahankan argumen kedua belah pihak. Ya, itu tadi ciri-ciri dari debat, bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Iya. Iya. Lalu setelah ciri-ciri dari debat, unsur dari debat. Nah, setelah ciri-ciri, Bu Yurika bisa gambarkan antara Siti Nurkomaria dengan bonek memiliki unsur-unsur yang berbeda di dalam tubuhnya. Bonek berbeda dengan Siti Nurkomaria. Bonek rambutnya pendek, Siti Nurkomaria rambutnya panjang. Bonek memakai kacamata, Siti Nurkomaria tidak memakai kacamata. Begitu pula dari unsur-unsur debat. Ya. Unsur-unsur debat juga memiliki keterkaitan satu sama lain. Untuk yang pertama adanya topik atau masalah yang dibahas. Debat tanpa topik atau masalah yang dibahas sama halnya makanan tanpa bumbu. Kalian tahu makanan tanpa bumbu nggak? Hambar, Bu. Hambar ya? Iya. Ya, kayak apa ya? Pacaran tanpa ada rasa gitu loh. Kalau anak-anak muda sekarang itu, ya. Nggak boleh pacaran, Bu. Oh iya, bonek ini tidak pacaran ya. Kalau Siti Nurkomaria ini gimana ini senyum-senyum ini? Iya, dalam debat sendiri kita harus ada masalah yang dibahas. Nggak mungkin dalam debat itu nggak ada masalah. Pasti apa sih yang dibicarakan dalam debat? Kalau debat yang dibahas itu namanya mosi. Apa Nana? Mosi. Mosi. Mosi itu apa yang dibicarakan atau apa yang dibahas dalam debat. Untuk yang kedua, adanya tim afirmatif. Tim afirmatif itu tim yang mendukung topik. Seumpama topiknya itu mengenai partai politik tertentu lah ya. Nah, tim afirmatif ini memiliki kayak mendukung, memiliki dukungan penting dalam topik tersebut. Ya. Yang ketiga, tim negatif atau tim kontra. Nah, berbeda dengan tim afirmatif anak-anak, yang tim negatif atau kontra ini lebih mengarah kepada kontra kepada tim afirmatif. Di mana dia memilih tidak setuju dengan pendapat dari topik yang dibahas. Yang keempat, yaitu adanya pihak netral. Pihak netral ini menetralkan antara tim negatif dan afirmatif. Jadi, apabila kedua belah pihak ini saling berdebat dengan mempertahankan topik satu sama lain, tim netral menetralkan supaya suasananya berjalan dengan baik lagi. Yang kelima, moderator. Tadi sudah Bu Yurika jelaskan ya mengenai moderator ya. Ampun. Ya. Yang keenam, penulis atau notulen. Di dalam sebuah debat, seseorang bertugas untuk mencatat hal-hal penting yang ada di debat berlangsung, namanya notulen atau penulis. Bisa dipahami anak-anak mengenai unsur-unsur dari debat? Bisa. Ya. Oke, setelah kita menjelaskan unsur-unsur dari debat, nah, ada struktur dari debat. Struktur yang pertama yaitu pengenalan isu. Pengenalan isu biasa juga disebut dengan pengenalan topik. Pada saat debat biasanya kita akan diperkenalkan. Kita akan membahas ini, kita akan membahas ini. Topik yang akan kita bahas itu seperti ini, teman-teman, seperti itu. Yang kedua, rangkaian argumen.
dalam rangkaian argumen ini, kedua tim menyajikan pembuktian data dan fakta yang bermanfaat untuk mendukung argumen dalam perdebatan. Nah, ada tim afirmatif dan ada tim kontra. Mereka sama-sama mengemukakan fakta-fakta yang mereka dapat antara satu dengan yang lain. Ya. Yang ketiga, penegasan ulang atau kesimpulan. Dalam debat juga ada kesimpulannya loh anak-anak. Penegasan ulang atau kesimpulan memiliki fungsi yang berada di akhir dengan tujuan membuat pernyataan akhir yang menegaskan bahwa bantahan atau pendapat pro atau kontra. Ya, bisa dipahami kan ya struktur dari debat sendiri itu apa? Bisa. Ya. Ya, yang ini pembahasan mengenai jenis-jenis dari debat. Ya. Jenis dari debat bisa dibacakan untuk yang pertama. Siti Nurkomaria, silakan dibaca yang pertama. Baik, Bu. Debat parlementer. Debat parlementer bisa disebut debat majelis. Merupakan debat yang bertujuan untuk mendukung undang-undang yang akan dibentuk, dievaluasi hingga disahkan. Debat parlementer ini lebih formal dan lebih bersifat kenegaraan. Oleh karena itu, aturan dan prosedur yang berlaku juga lebih ketat. Nah, debat parlementer ini seperti contohnya kalau di TV-TV pada saat ada pilihan presiden, pilpres. Kalian biasanya melihat enggak? Enggak ya? Jarang. Orang. Yang dilihat apa loh? Kalau melihat nonton televisi itu apa yang dilihat anak-anak? Apa? Sinetron. Sinetron. Ya ampun. Kalau Siti Nurkomaria pernah melihat debat pilpres itu? Pernah, Bu. Oh iya, pernah. Bonek, kamu tidak pernah melihat sama sekali? Enggak, Bu. Kamu perlu melihat topik-topik yang bermanfaat ya kalau melihat TV ya. Untuk yang kedua, Bonek, ayo dibaca Bonek. Kamu tidak pernah melihat berita di TV, ayo sebagai Yang kedua, membaca. cross examination debating atau biasa disebut dengan debat untuk pemeriksaan ulang. Debat ini bertujuan untuk menemukan kebenaran dalam pemeriksaan yang pernah dilakukan dahulu. Biasanya debat ini disertai dengan banyak pertanyaan yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Pertanyaan yang disampaikan tidak lain dan tidak bukan untuk memperkuat si penanya. Ya, itu tadi mengenai penjelasan cross examination debating. Untuk yang ketiga, formal, conventional, or education debating. Nah, debat yang ketiga ini termasuk debat formal juga, atau juga bisa disebut debat pendidikan. Nanti pada tugas akhir pada UAS, Bu Yurika mau ajak kalian untuk melakukan formal convention atau education debating. Jadi kalian akan ada debat antara, nanti Bu Yurika akan buat kelompok, adanya tim afirmatif dan tim kontra, dan kalian akan masuk ke dalam formal ini. Jenis debat yang formal, convention, or education debating. Ya, Bu. Bisa dipahami anak-anak jenis dari debat? Bisa. Nah. Kemudian, ya, itu tadi penjelasan dari Bu Yurika mengenai materi debat. Anak-anak bisa dipahami atau ada yang ingin bertanya mengenai pembahasan dari debat sendiri itu apa? Saya mau tanya, Bu. Ya. Tadi kan ada tim netral ya? Ya. Misal di dalam debat itu nggak ada tim netral gimana? Begini, dalam debat pasti harus ada tim netral. Tidak mungkin tidak ada tim netral ya. Nanti kalau seumpama debatnya hanya berisi tim
kontra saja, tidak akan ada debat berjalan dengan baik. Nanti semuanya kontra dong dengan topiknya, meskipun ada tim netral. Tim netral itu kan menetralkan, bukan berpihak pada topik yang dibahas, melainkan netral dengan topik yang ada nantinya. Begitu, bisa dipahami, Bonek? Bisa. Ya. Mungkin ada pertanyaan lain? Tidak ada? Tidak ada, Bonek? Sinon Komaria? Tidak, Bu. Oh iya, tidak ada. Oke, itu tadi penjelasan mengenai materi debat. Ya, bisa dipahami ya? Bisa dipahami mengenai materi debat? Bisa, Bu. Iya. Ya, baiklah. Kita akan mengakhiri kelas kita hari ini. Semoga materi yang Bu Yudika sampaikan bisa terlaksana. Jangan lupa kalian nanti Bu Yudika tugaskan merangkum ya. Merangkum mengenai apa itu debat, apa itu isi debat ya. Kalian Ya, Bu. rangkum di kertas HVS. Ya. Kalian rangkum namun dalam bentuk kayak kerangka berpikir. Maksudnya seperti peta konsep. Dibuat semenarik mungkin, apa itu debat, apa itu ciri dari debat, dan lain sebagainya. Di Bisa print boleh nggak, dipahami? Bu? Iya, apa? Di print boleh nggak? Boleh, di print boleh. Yang penting bagus dan menarik ya. Nanti kalian kirim di link yang sudah Bu Yurike buatkan. Jangan lupa nanti deadline-nya. Jangan lupa diperhatikan deadline-nya loh ya. Ya, sekian dari Bu Yurike. Kalian tetap jaga protokol kesehatan. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai debat lagi, namun kita akan mempersiapkan debat bersama. Nanti Bu Yurike akan membuat tiga kelompok, yaitu ada tim afirmatif. Apa sih tim afirmatif tadi anak-anak? Yang mendukung. Mendukung. Apa Siti Nur Komariah tim afirmatif tadi? Yang mendukung jalannya ya. Bisa didengar suaranya Bu Yurike? Bisa, Bu. Iya. Tim kontra, nanti ada yang masuk dalam tim kontra, tim afirmatif, dan tim apa tadi yang tidak berpihak antara keduanya? Netral. Iya, tim netral. Iya, tetap jaga kesehatan ya anak-anak. Jangan lupa minum vitamin. Ya, Bu. Kemana-mana pakai masker. Jangan keluar-keluar dulu kalau tidak penting. Cuci tangan. Makan makanan yang bergizi. Ya. Sekian dari Bu Yurike. Semoga bermanfaat. Selamat siang anak-anak. Jangan lupa dikerjakan tugasnya ya. Ya, Bu. Ya, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Tuh.